umumnya manusia, kita nih semuanya tuan-tuan sekalian, kita berbuat taat kepada Allah itu karena mengharapkan surga dan takut akan neraka. Umumnya begitu. Sedikit sekali dari kalangan kita yang bangkit untuk taat kepada Allah itu secara sukarela karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah wajibkan taat itu. Andai kata Allah tidak mewajibkan kepada kita taat itu, sah sudah. Takkan ada orang yang berbuat taat. Andai kata sembahyang subuh itu Allah tidak wajibkan, kosonglah nosah. Yang diwajibkan saja subuh itu begitu pokoknya. Tuan-tuan sekalian, andai kata sholat subuh Allah tidak wajibkan, niscaya ramailah orang tidak sembahyang subuh. Andai kata Allah tidak wajibkan puasa itu, niscaya ramailah, banyaklah orang yang tidak berpuasa, zakat dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu Allah wajibkan taat itu. Apa wajib itu? Wajib itu adalah bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjaba 'alal khalqi at-ta'ata wal khidmah wa ma awjaba 'alaihim illa lidukhulil jannah la liftiqarihi wal hajah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mursyidul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahil zulmah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat bertemu, bertatap muka di majlis ilmu ini untuk meneruskan pengajian hikam kita. Dan tentunya kita bermohon, berdoa kepada Allah senantiasalah kita ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisatu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-195 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih,
kata beliau, alima qillata nuhudil ibad ila muamalatih fa'aujaba alaihim wujuda ta'ati. Mengetahui Allah akan sikitnya bangun para hamba untuk beribadah, maka Allah wajibkan atas mereka adanya ketaatan kepada Allah. Itulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-195 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui akan hamba-hambanya, hamba-hambanya yang bangkit, yang bangun untuk berbuat taat kepada Allah itu, yang tanpa diiming-imingi, tanpa diancam, tanpa ditakuti, adalah sikit, tuan-tuan sekalian. Wa anna aksaral khalqi innama yattabi'una al-hawa aw yashtaghiluna bid-dunya. Dan kebanyakan makhluk Allah itu, kita manusia ini, mengikuti keinginan nafsunya dan disibukkan akan urusan-urusan dunia. Oleh karena itu, fa'aujaba alaihim ta'atah, maka Allah wajibkanlah mereka itu untuk taat kepada Allah. Karena banyaknya manusia itu mengikuti hawa nafsu dan disibukkan dengan urusan-urusan dunia, maka Allah wajibkan taat kepada Allah itu. Allah wajibkan, tuan-tuan sekalian, bi an khawwafahu bidukhulin nari wal azabil alim illam yuti'uh, dengan Allah bahwa menakuti mereka dengan masuk neraka dan azab yang pedih apabila mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui bahwa manusia ini sedikit sekali yang taat beribadah kepada Allah secara sukarela, sedikit sekali. Karena watak pembawaan manusia itu lemah kemauan dan pemalas, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, karena lemahnya kemauan manusia dan malasnya manusia itu, dan itulah merupakan watak pembawaan manusia, maka Allah wajibkan taat itu kepada hamba-hambanya itu. Dipaksa Allah, ditakut-takuti dan diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya manusia, kita nih semuanya, tuan-tuan sekalian, kita berbuat taat kepada Allah itu karena mengharapkan surga dan takut akan neraka. Umumnya begitu. Sedikit sekali dari kalangan kita yang bangkit untuk taat kepada Allah itu secara sukarela karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah wajibkan taat itu. Andai kata Allah tidak mewajibkan kepada kita taat itu, sah sudah. Takkan ada orang yang berbuat taat. Andai kata sembahyang subuh itu Allah tidak wajibkan, kosonglah nasah. Yang diwajibkan saja subuh itu begitu pokoknya. Tuan-tuan sekalian, andai kata sholat subuh Allah tidak wajibkan, niscaya ramailah orang tidak sembahyang subuh. Andai kata Allah tidak wajibkan puasa itu, niscaya ramailah, banyaklah orang yang tidak berpuasa, zakat dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu Allah wajibkan taat itu. Apa wajib itu? Wajib itu adalah bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar
wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, Allah masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Begitulah kata Allah. Dan barang siapa yang berpaling, wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Barang siapa yang berpaling, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka dia akan diazab dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, untuk urusan taat nih, tuan-tuan sekalian, diancam dulu kita kok. Diancam dulu baru taat. Diiming-imingi dulu dengan surga baru kita taat. Kalau kita sadar, percaya akan Allah Subhanahu wa taala, tahu kita, niscaya taat itu tidak akan diwajibkan. Allah tidak akan mewajibkan taat itu kepada kita. Tetapi karena kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, bahkan kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, maka Allah wajibkan taat itu supaya kita melazimi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Contohnya, Allah tidak mewajibkan tahajud. Nah, tengok poin. Allah tidak mewajibkan tahajud. Banyak yang tidak tahajud. Allah tidak mewajibkan duha. Banyak juga orang yang tidak sembahyang duha. Maka berfirmanlah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, andai kata nikmat-nikmat Allah yang telah kuberikan kepadamu, nikmat harta, kesehatan digunakan untuk jalan keridhaanku, Allah iming-imingi, Allah janjikan dengan Allah tambah kebaikan, keberkahan pada nikmat itu. Tapi sebaliknya kata Allah, wala in kafartum, bila engkau kafir, ingkar nikmat-nikmat yang telah kuberikan itu, engkau selewengkan untuk maksiat kepadaku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Macam mana supaya kita bersyukur? Allah iming-imingi dulu. Dijanjikan Allah bersyukur dengan apa? Kalau engkau bersyukur, ku tambah. Tak mampan juga, awas, kalau engkau tak bersyukur, inna azabi lasyadid, akan ku azab engkau dengan azab yang pedih. Untuk urusan bersyukur saja Allah iming-imingi dulu dan Allah ancam dulu, baru kita mau bersyukur. Itu pun banyak yang tak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, banyak dari hamba-hambaku yang tidak bersyukur, kata Allah dalam surah As-Saba itu. Qalilum mahum sad ayat 24, sedikit dari hamba-hambaku yang beramal saleh, tuan-tuan sekalian. Jadi supaya kita bersyukur, diancam dulu kita nih. Jadi kalau tidak diiming-imingi, tidak diancam kita, tidak ditakut-takuti kita, sah kita tak bersyukur. Fasaqahum ila ta'ati bil ijab. Allah menghalau kita ini kepada taat dengan diwajibkannya taat, dihalau. Jadi kewajiban itu tuan-tuan sekalian laksana dihalau. Kita kok dihalau Tuhan. Dihalau Tuhan kita, Allah, untuk kita taat kepada Allah. Supaya sembahyang zuhur, Allah wajibkan zuhur. Supaya sembahyang maghrib, Allah wajibkan maghrib itu. Iko andai kata Allah tidak wajibkan sembahyang maghrib, sah tu dah. Ya. Kepunan nak menengok uang. Begitulah kata orang Islam tadi. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati asyabihi bis salasil allati tuda'u fi unuqil asir.
Asyabih bisalasi allati tudha'u fi 'unuqil asir, yang diumpamakan kewajiban itu seperti rantai yang diletakkan di leher tahanan. Tawanan itu tentuan dipasung, ditarik supaya ke sana dia, tuan-tuan sekalian, ditarik ke tempat yang diinginkan oleh yang menawannya. Itulah kewajiban. Artinya supaya melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Kata Rasulullah, sungguh aneh, kata Tuhan. Ada kan tak aneh? Aneh. Manusia kita ni diajak untuk dibawa ke surga, dirantai dulu. Aneh, kata Tuhan, sesuatu yang sangat ajaib, disuruh ke surga, dirantai dulu, diwajibkan dulu. Ada orang mau masuk ke surga, dipaksa dulu dia. Kan aneh. Ini masuk surga ini dipaksa, teman-teman. Kita kok sebetulnya masuk surga dipaksa gitu aja. Tahu enggak apa kita masuk surga? Oh, semua bilang enggak. Tapi pada kenyataannya kita dipaksa masuk surga itu. Normalnya orang secara naluri kita digemar melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi kalau masalah surga sepertinya tidak demikian, tuan-tuan sekalian. Kalau diajukan satu pertanyaan, adakah kita nih mau masuk surga? Tentu jawabannya semuanya mau. Maka mengherankan mereka yang mau masuk surga tapi dipaksa dulu, tuan-tuan sekalian. Allah mewajibkan taat kepada hamba tidak lain agar hamba itu selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ika masuk surga kau gratis, masuk neraka kau bayar. Berbondong-bondong uang yang memilih yang berbayar tadi itu. Masuk ke nosah kau gratis, tak ada orang masuk dah. Tapi di tempat-tempat hiburan malam tu bayar dia. Yang dikatakan mau masuk pintu je bayar dulu, belum duduk di dalam tu dah. Mau masuk pintu tu bayar dulu masuk. Bayar banyak duit. Masuk neraka ikut bayar, banyak uang masuk surga gratis, tak banyak orang mau. Jadi kita ingin ketaatan itu, ibadah kepada Allah itu menjadi kebutuhan, sehingga ketaatan tidak diwajibkan lagi, tuan-tuan sekalian. Ada satu kisah ni aneh, unik dia. Kisah ni unik, aneh. Seorang wali ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Wali ditawari Allah surga. Si wali ini bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah dalam surga itu salat? Kata wali tadi. Bertanya oleh wali kau, Allah tawari dia masuk surga, ditanya pada dia, ya Allah, adakah dalam surga itu salat? Allah menjawab, kenapa engkau bertanya begitu? Apalah artinya hidup ini ya Allah kalau tidak ada salat? Aku hambamu ya Allah, aku tidak puas hatiku kalau aku tidak salat bersujud kepadamu ya Allah. Ayo udah kalau begitu, kata Allah. Kalau begitu baru aku mau. Tengok tuh tuan. Jadi sujud sembahyang itu sudah menjadi kebutuhan seorang hamba tadi itu. Ada dalam satu riwayat yang lain lagi, unik juga, ini aneh. Ada seorang hamba itu dikatakan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan dalam kisah itu diceritakan beribu tahun lama dalam neraka itu. Dalam neraka itu dia berzikir kepada Allah. Ada punya dalam neraka itu berzikir kepada Allah. Yang dibaca wiridnya itu, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha pemberi. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itulah dibacanya.
Maka diadukan kepada Allah. Allah perintahkan Malik untuk mencari di mana hambanya itu. Rupanya hamba itu paling bawah, paling sulit, terjepit dia dalam keadaan tergantung, dalam keadaan membaca ya Hanan ya Man. Dia disiksa. Allah ini bukan Tuhan dunia saja, tuan-tuan sekalian. Allah pun Tuhan kita, Tuhan akhirat juga. Masuk surga dan keluarnya dari neraka itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas takdir Allah, wewenang Allah, Allah keluarkan si hamba tadi bukan karena zikirnya, itu bukan, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena zikir itu lalu dikeluarkan dari surga, dari neraka, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia. Ditanya, kenapa engkau berzikir? Dikisahkan tuan-tuan sekalian, menderita dia dengan siksaan yang luar biasa, tapi tetap membaca ya Hanan ya Mannan. Kenapa? Itu sudah menjadi kebutuhannya. Kalau kita sudah butuh, dalam keadaan apapun kita akan buat. Timbang ya aduh ya Hanan ya Mannan lagi. Dipukul aduh ya Hanan ya Mannan, ya Hanan ya Mannan. Ya, kita mudah-mudahan masuk surga lah kita ya. Takut kita kok. Keberanian cerita ya. Jadi alangkah indahnya suatu taat itu menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, tuan-tuan sekalian. Summa qala al-imam fil hikmatis sadisati wa tis'in ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ibnu Athaillah melanjutkan hikmah yang berikutnya, yaitu hikmah yang ke-196. Kata beliau, aujaba 'alaika wujuda khidmati wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannati. Allah mewajibkan atas engkau untuk taat. Allah wajibkan kita sembahyang, Allah wajibkan kita puasa, Allah wajibkan kita zakat dan sebagainya. Lain tidak, karena Allah inginkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan supaya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain, tidak, tuan-tuan sekalian. Tak ada untungnya bagi Allah sebenarnya ketika Allah mewajibkan ketaatan itu kepadanya. Misalnya ini, kita sembahyang, lalu Allah makin jaya, makin hebat. Tidak. Atau sebaliknya, kita tidak sembahyang, turun kehormatan Tuhan. Tidak juga, tuan-tuan sekalian. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa andai kata semua umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu semuanya seperti Nabi Muhammad. Bukan main, tuan-tuan sekalian. Andai kata manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, semua manusia itu seperti Nabi Muhammad, tuan-tuan sekalian, tidaklah menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sekiranya seandainya semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia itu seperti Abu Jahal, tuan-tuan sekalian, tidaklah ia mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah itu tidak tergantung pada patuh tidaknya hamba itu kepadanya. Lain halnya dengan raja dunia. Lain halnya dengan raja dunia yang kepala desanya, yang camatnya, yang bupatinya, yang gubernurnya, yang presidennya. Kalau satu kampung itu, satu negeri demonstrasi, tuan-tuan sekalian, jatuhlah kehormatan mereka, hilang kepercayaan masyarakat kepada mereka. Kalau Allah tidak, mau taat mau tidak, tak ada untungnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mewajibkan kepada kita berbagai macam ketaatan itu untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aujaballahu 'alal khalqi ta'atah wa ma aujabaha 'alaihim illa lida'watihim ila jannatihi wallahu yad'u ila daris salam. Allah mewajibkan makhluk ini taat atasnya.
tidaklah Allah mewajibkan taat atas mereka melainkan untuk mengajak mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. La liftiqarih ila ta'atihim. Allah tidak membutuhkan pada taat makhluk itu, tuan-tuan sekalian. Allah tak butuh. Tidak berhajat Allah kepada ketaatan makhluk itu. Itu keperluan kita semuanya. Makanya pernah kita sampaikan bahwa salah satu sifat yang membahayakan seorang hamba itu adalah idlal. Pernah kita sampaikan idlal. Idlal itu adalah merasa berjasa, merasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya sifat idlal ini yuhbitul amal, menggugurkan amal, tuan-tuan sekalian. Apa tanda orang yang punya sifat idlal ini? Ia merasa aneh dapat musibah. Aneh dia. Aku ni banyak ibadahku, kenapa masih ditimpa musibah? Ini idlal nih. Merasa aneh doa tidak dikabulkan. Seminggu, sebulan, setahun berdoa tidak dikabulkan Allah, dan dia merasa aneh. Aku ni kan taat, banyak berbuat baik kepada manusia, kepada Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan? Ini idlal namanya. Dan idlal seperti ini yuhbitul amal, menggugurkan amal, tuan-tuan sekalian. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu berhajat pada Allah. Kita nih yang kaya, yang miskin, yang berpangkat dan yang tidak berpangkat, semua kita berhajat, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara Allah wal ghani al hamid, maha kaya lagi maha terpuji, tuan-tuan sekalian. Qala Syekh Zarruq rahimahullah, berkata Syekh Zarruq rahimahullah, wan nasu salasatun, manusia itu ada terbagi tiga. Rajulun anhadathu lil ibadati wal khidmah mahdul ubudiyah wa haqqul khidmah wa hadha hurrun kamilun. Yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah semata-mata melaksanakan tugasnya selaku hamba Allah. Dia tidak pandang kanan, dia tidak pandang kiri, dia tidak melihat surga atau neraka, beribadah kepada Allah secara sukarela, menjalankan ketaatan kepada Allah karena hambanya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, ini orang dikatakan hurrun kamilun, merdeka lagi sempurna. Hurrun kamilun, dia beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ibadah hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka orang seperti ini Allah akan berikan kepadanya halawatul ibadah. Orang yang ibadah semata-mata karena Allah, Allah akan berikan halawatul ibadah, kemanisan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, nikmat. Baca Quran, dia rasakan nikmat. Sembahyang, nikmat. Dan lain-lainnya, tuan-tuan sekalian. Walaupun misalnya Allah tidak mewajibkan taat itu, dia akan tetap solat, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang namanya hurrun kamilun, orang yang merdeka lagi sempurna. Karena dia memang mau berzakat, tidak untuk mengharapkan surga, juga tidak takut akan neraka, tuan-tuan sekalian, maka orang ini diberikan ni'matul ibadah dan lazzatul ibadah, nikmatnya ibadah dan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada diceritakan, tuan-tuan sekalian, orang yang merasakan nikmat ibadah itu, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sebutkan, ada hamba-hamba Allah itu yang sembahyang sampai 1000 rakaat dia. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya ibadah itu, tidak terasa penat lelah dia. Yang kedua, warajulun
an hadathu laha husnuha au husnu man nusibat lahu wa huwa muamilun biha wa hadza muridun salik. Orang yang beribadah itu didorong oleh baiknya ibadah atau didorong baiknya namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rajin ibadah, tuan-tuan sekalian, karena menjaga nama baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin nama disebut al-muti, orang yang taat, al-muhsin, yang baik, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nama-nama baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga nama ini, tuan-tuan sekalian. Walaupun golongan kedua ini mereka tidak mendapatkan lazzatul ibadah, tidak mendapatkan, merasakan manisnya ibadah itu, tapi mereka rajin. Karena ada orang rajin saja sembahyang tuh dia, walaupun dia tidak merasakan nikmatnya ibadah, manisnya munajat kepada Allah itu, tapi dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pertahankan kedudukannya sebagai hamba Allah yang al-muti. Nama baiknya dia pertahankan si Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau disebut al-asi, orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan ini disebut dengan wahadza muridun salikun. Orang ini murid yang menuju kesempurnaan dirinya. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun golongan ini dia tidak merasakan nyamannya sembahyang tuh, tak didapatkannya, tapi rajin. Kalau rajin, saya tanya lagi, dia tidak dapatkan lazzatul ibadah itu, dia tidak dapatkan. Tapi masalah rajin ini luar biasa, tuan-tuan sekalian. Dia tidak mau dikatakan golongan kiri, dia ingin disebut dengan ashabul yamin, golongan kanan. Itu dipertahankannya, tuan-tuan sekalian. Dan yang ketiga, warajulun anhadahu ilaiha wujudus sawabi wal iqab wa hadza min awamil muslimin. Orang yang beribadah kepada Allah didorong, dibangkitkan oleh janji pahala, didorong oleh siksa, ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Dia takut tidak sembahyang, takut dia mati kafir. Dia takut tidak sembahyang karena dikatakan orang yang tidak sembahyang kalau mati ditanam akan ada ular. Orang yang tidak sembahyang nih kemudian mati ditanam akan datang ular, kata Rasulullah SAW, seperti tuan-tuan sekalian lehernya unta, kepalanya berjumlah 9, tuan-tuan sekalian. Jadi dia takut tidak sembahyang karena ular tadi. Oh, bahaya ular nanti sembahyang dia. Ini golongan ketiga, dia tidak dia sembahyang itu karena takut. Kenapa? Nanti kalau dia tidak sembahyang, mati ditanam datang ular tuh. Karena ular itulah dia sembahyang. Takut dengan ancaman itu, sembahyanglah dia. Ini kumpulan awamul muslim, orang-orang biasa macam kita lah, tuan-tuan sekalian. Nggak usah lah kita dengar kisah ular kok, Aisyah kan semakin banyak sembahyang tuh. Orang seperti ini, golongan yang dia sembahyang karena takut ular tadi itu, tuan-tuan sekalian, dia tidak akan diberi Allah kelezatan ibadah. Dia tidak akan diberikan Allah rajinnya ibadah. Rajin tidak, lezat pun tidak. Kenapa? Karena cara ibadahnya didorong, dibangkitkan oleh hal-hal tadi. Karena sorga, takut neraka, karena ini ancaman dan lain-lainnya. Sembahyanglah dia. Maka golongan ini, saya ulang, tidak diberi Allah lezatnya ibadah, takkan diberikan kepadanya rajinnya ibadah itu. Untuk mendekatkan faham kita, anak kita yang kecil itu sedang sakit, lalu kita mau beri dia obat, tak mau dia tahu itu pahit, tak mau dia. Kita iming-imingi dia, minumlah, makanlah, nanti berjalan kita ke langkan. Tak mau juga dia, pukul kan katanya. Begitu tuan.
diiming-iming kelangkat naik beca, tak mau. Kalau tak mau pukul nanti. Usah main lagi nanti di rumah aja. Ini anak-anak. Kalau seperti ini, maukah seorang ayah itu memberikan sesuatu yang berharga? Jawabannya tidak. Kita kok macam budak-budak tadi itu. Asal kocik hati gitu aja. Disamakan pula kita macam budak-budak tu. Memang begitu macam mana? Kita semua kan lah. Tak ada perkecualian. Kita macam budak-budak tu dia. Takkan mau kalau cara ibadah kita begitu, takkan mau Allah berikan sesuatu yang berharga. Apa yang berharga? Lezatnya ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya munajah, dan rajinnya ibadah tidak akan kita dapatkan. Oleh karena itu, berangsur-angsurlah kita naik tingkat. Nah, kan begitu dia kesimpulannya, nak menutup lah kan? Berangsur-angsurlah kita naikkan tingkatan kita. Kalau yang pertama tadi, tuan-tuan sekalian, beribadah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan ini, tidak mengharapkan itu, tak teringatnya akan surga, tak takut akan neraka. Ini golongan pertama, golongan yang mendapatkan manisnya ibadah itu. Ada orang tidak merasakan manisnya ibadah, tapi rajinnya luar biasa. Dan yang ketiga, dia taat kepada Allah memang karena mengharapkan surga, takut akan neraka karena iming-iming dari Allah dan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulullah SAW, maka taatlah dia. Maka orang seperti ini tak akan dapat lezatnya ibadah dan rajinnya ibadah itu. Oleh karena itu, kita latihlah diri kita, berangsur-angsurlah kita untuk taat tadi naik tingkat dia. Walaupun kita tidak mendapatkan lezatnya manis ibadah, rajinlah sembahyang. Itu tuhnya, rajinlah sembahyang. Ini kalau kita cerita diulang-ulang lagi tentang ular itu, elok juga tuhnya. Tak apa-apa dah tuan-tuan, kita cerita tentang ular tu. Bahkan itu dulu mungkin diceramahkan, sampai dalam khutbah Jumat itu. Tuan-tuan, disampaikan dalam ceramah itu. Ada ceramah tuan guru, selumbar kayu. Selumbar kayu. Ada seorang pemuda, diambilnya tanpa sengaja selumbar kayu itu untuk mencungkil giginya baru makan, supaya keluar sisa-sisa makanan itu. Atas sebab itulah ia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selumbar kayu, iko pokoknya panjangnya. Tak bisa juga ada hubungannya. Dulu setiap Jumat disampaikan cerita tentang selumbar kayu dan ular hitam. Tak ada nampak kosannya dah. Biasa aja makin menjadi jadi. Jadi mudah-mudahan kita latih diri kita. Allah mudahkan urusan kita untuk kita senantiasa taat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sehingga ibadah itu menjadi kebutuhan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.